hamba Allah orang Syi'lun. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dalam sebuah ungkapannya beliau berkata, in sabarta jarrat alaikal maqadir. Bila kita sabar, bila kita tabah, bila kita menerima setiap apa yang diberikan oleh Allah, maka takdir itu tetap berlaku terhadap kita. Takdir Allah pasti tidak akan berubah. Takdir itu berlaku, namun kita mendapatkan pahala di sisinya Allah. In sabarta jarrat alaikal makadir wa anta ma'jurun. Bila kita sabar, bila kita tabah terhadap musibah, malapetaka, takdirnya Allah itu tetap berlaku, tidak akan berubah. Tapi beda orang Syi'lun, tanya yang terima musibah gejuk oleh Allah dengan penuh kesabaran, akan gejuk pahala oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan gedanya. Sayyidina Ali ini lanjut dalam ungkapan beliau yang tuan baca dalam sabak buku karangan Lirboyo Petuah Bijak, disampaikan bahawa wa in jaza'ta, apabila engkau mengeluh, apabila engkau protes terhadap musibah, malapetaka dan semua takdir Allah itu, wa in jaza'ta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'zurun. Bila kita protes, mengeluh, ya Allah, pakan nujuk musibahnya hana pre-pre, pakan hana nepegada virus coronanya, pakan hana nepegada COVID-19 nya dari kehidupan kamu hana muha minta rezeki, angka kehidupan ekonomi kamu makin menurun. Tip uro mengeluh terhadap takdir yang diberikan oleh Allah. Maka apa kata Sayyidina Ali dalam ungkapan beliau, in sabarta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'jurun wa in jaza'ta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'zurun. Menyagetanya mengeluh tip uro terhadap musibah yang gejuk oleh Allah, hana sabar. Rata orang tadut soyang merempok tak pegak hana butuh ya Allah Taala, hana adi Allah Taala gejuk musibah tu katanya sehingga tanya deuk tro anak hana tabi dalam kehidupan peng hana ada tempat mita, mengeluh tip uro. Maka yang merempok dalam kehidupan katanya orang Syi'lun adalah dosa. Kondisinya sama. Apa itu? Takdir Allah tamu pepep, mengeluh, sabar. Takdir Allah tetap berlaku, tidak akan berubah. Tetapi legedanya dalam dua kondisi, menyabar gejuk pahala li Allah Ta'ala, tetapi menyasabi tak mengeluh akan gejuk dosa li Allah Ta'ala. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah juz 2 nekun li Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Allah akan geuji, Allah akan gecoba hambanya, umatnya Muhammad akan gecoba dengan apa? Bi khaufin, dengan ketakutan, wal ju' dengan kelaparan. Yang selanjutnya dengan hilangnya nyawa, wa naqsim minal amwali wal anfus, hilang harta, kurang ekonomi, hilang nyawa. Itu yang sedang kita rasakan dalam kondisi ini hamba Allah. Gejuk sabah musibah oleh Allah Ta'ala, yaitu COVID-19. Virus corona didatangkan oleh Allah sebagai musibah, bukan di Indonesia, bukan di Aceh, tetapi secara universal dunia malahan ditimpa oleh musibah COVID-19 ini hamba Allah. Allah akan mencoba kita, Allah akan mencoba hambanya dengan ketakutan, dengan hilang harta, kurangnya ekonomi, dengan hilang nyawa. Banyak orang yang meninggal dunia dalam kasus ini, dalam perkara ini, dalam musibah yang didatangkan oleh Allah. Tetapi itu di penghujung ayat tersebut disampaikan, wabasyiris sabirin, sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Korelasi dengan dua ayat dan pendapat Imam Ali, Imam Sayyidina Ali tadinya apa? Orang yang sabar tidak hanya dalam ungkapannya diberikan pahala oleh Allah, tetapi Allah menyampaikan dalam firman-Nya, wabasyiris sabirin, sampaikan wahai Muhammad kepada orang-orang kabar gembira kepada orang-orang yang sabar terhadap apa? Terhadap musibah, malapetaka, ujian, imtihan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi jino serba salah orang Syi'lun. Di pemerintah kadang-kadang wate dina lakukan le yang cemooh, le yang ejek, le yang pui pegat, tetapi mereka
seyakin-yakinnya mereka juga percaya terhadap musibah yang didatangkan oleh Allah. Mari sama-sama bahu-membahu legetanya urang Syiklun untuk saling waspada. Kenapa ini hari ini menjadi pembahasan? Instruksi disampaikan surat oleh Imam Syekh Getanyo bersama kepada ulun tuan dan khatib-khatib yang lain, dianjurkan untuk menyampaikan tentang polemik ini, tentang musibah ini, agar kita saling menjaga antar satu dengan lainnya terhadap musibah yang didatangkan oleh Allah. Ni yakin ke urang Syiklun, setiap musibah nuju oleh Allah na hikmah, setiap musibah yang nuju oleh Allah na kelebihan, tergantung siapa melihat musibah tersebut. Menyertanya takalan dengan pandangan iman, menyertanya takalan dengan pandangan takwa kepada Allah, insya Allah musibah yang dijauh oleh Allah akan jid sebagai ajang perubahan untuk lebih taat dan beriman kepada Allah. Tetapi orang yang hanya pandangan iman, orang yang hanya fikir ke dunia menteng, orang yang hanya kepusatkan perhatian kepada kehidupan materi dan kehidupan dunia saja, maka dia akan menganggap musibah yang diuji oleh Allah Ta'ala adalah sebuah kekurangan, sebuah ketidakadilannya Allah Ta'ala. Itu salah yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita orang Syiklun. Dengan musibah diuji oleh Allah, tanya yang hantam pernah tasujud, tanya yang hana pernah taruku, tanya yang hana pernah tajak masjid, tanya yang hana pernah baca Al-Quran, tanya yang jarang taruh ia mata, tanya yang hana pernah tahu dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab datangnya musibah, introspeksi urang Syiklun yang metuah aduan ado peta introspeksi. Ya Allah, Nabi dengan wak musibahnya lung bertaat kepada Adron, taklik tak mau bau tak sujud kepada Allah. Siapa tahu dengan musibahnya perubahan lamu dep katanya, yang jamun kadangkala palih luar biasa, ngantruk musibah tanya jud ke urang yang taat, ngantruk malapetaka tanya jud ke urang yang lebih takwa. Maka itu kelebihan yang didatangkan oleh Allah terhadap musibah yang gejuk. Olehnya urang Syiklun, wate gejuk musibah perlu tak introspeksi terhadap diri drawat, terhadap orang yang na di sekeliling, terhadap keluarga. Pakon karena Allah neken dalam firman yang lain, wattaqu fitnah, buya ligata terhadap fitnah. Pakon menapa makna fitnah? Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa al-fitnah hiya al-adab wal uqubah. Fitnah yang gekun dalam ayat tersebut bermakna bahawa azab dengan iqab yang gejuk oleh Allah Ta'ala yang lagi kita rasakan jino. Pakan ya karena la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, Allah han gejuk, Allah han getimpa, Allah han gehantarkan gepetrok musibahnya kepada orang-orang yang pubut maksiat manteng. Uranya terus musibah di Aceh, di Indonesia, bahkan di dunia. Mungkin saja sangat banyak kemaksiatan yang tidak ada orang yang mencegahnya. Cukuplah maksiat yang merajalela kadangkala gejuk sabok musibah oleh Allah Ta'ala sebagai upaya dan tujuannya untuk menegur kita semua tawalum untuk taat kepada Allah. Lagi gejuk tsunami tahun 2000, pakan gejuk menya secara akai kita pikir urang Syiklun watenya kondisi Aceh syariat Islam terbengkalai luar biasa. Orang kadangkala kawesternisasi, berkiblat kepada Eropah, hudib hana datang oleh maksiat merajalela sehingga Allah datangkan musibah. Pakon karena le urang yang pubut maksiat dan urang-urang lain hana ikut ambil andil dalam memberantas maksiat tersebut. Uronyo gejuk musibah oleh Allah Ta'ala hana perlu dah pegah salah pemimpin, hana perlu dah pegah salah pemerintah, hana perlu dah pegah salah pagesi, hana perlu pegah long hangku patih terhadap musibahnya. Yang perlu kita pegah, yang perlu kita jalankan sekarang adalah sabar dan takwa kepada Allah sekaligus menjaga terhadap protokoler yang ditawarkan oleh pemerintah. Dalam sebuah pendapat legetanya dalam hadis Nabi pun pernah kepegah, orang Islam adalah orang yang bijak, orang yang god, wate truk sabok musibah, wate truk taun, wate truk sabok malapetaka, menyikapinya dengan sedang-sedang saja, berada di tawassut. Bermakna hana panik berlebihan, bukan orang yang sangat panik. Wate kagedengar terhadap COVID-19 yang hana debi-debi rumah sampai kiamat. Konsid orang terlalu remeh puanyan hanaya ke Allah terhadap musibah yang dijoleh Allah Ta'ala. Kita berada di tengah,
Artinya apa? Memperhatikan terhadap protokoler dan kondisi kesehatan yang selanjutnya liganya pun terlalu berlebihan sehingga panik timbul dalam kehidupan kita. Yang dianjurkan oleh Rasulullah tawassut, berada di pertengahan, hana yatat dan hana meremehkan luar biasa. Maka itu perlu kita terapkan urang siklun. Pulamnya karap truk masa urang raya, iaitu urang raya kurban, di mana le perkumpulan dengan tasia kurban itu dijaga begot. Tempat area kurban tak kiban kebersihan. Karena protokoler yang ditawarkan oleh pemerintah urangnya akanlah hal yang asing bagi orang Islam. Karena orang Islam adalah orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Setiap hari 5 waktu solat, sebelumnya kita berwudu, membersihkan diri, mandi setiap harinya bahkan lebih. Maka urangnya dengan musibah dia pegleh daw, dia jaga social distancing, itu bukanlah hal yang janggal terhadap kehidupan orang Islam. Karena Islam mengenal an-nadhafatu minal iman, at-tuharatu minal iman, kebersihan, kesucian merupakan bahagian dari iman yang kita miliki. Urangnya mari kita tingkatkan hal tersebut. Kita jaga kebersihan, kita jaga draw, kita jaga tubuh sehingga virus tersebut tidak menghampiri kita hamba Allah. Urangnya sama tu urang siklun terhadap virus corona sangat banyak menciut hoax, kasus-kasus haba-haba yang hana betul terhadap padum uro yang kau likut, hoax terhadap Abu Mudi. Itu perlu diklarifikasi karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran, apabila trok sidra orang yang fasik dime berita kepada gata baik langsung tetelan mentah-mentah fatabayyanu, klarifikasi keken Allah Taala. Kepa tujuan tak klarifikasi baik roh mepegah kegop ata-ata yang salah sehingga dengan kebodohan getanyo akan celaka orang-orang lain. Mudah-mudahan orang siklun dalam ceramah singkatnya, dalam mauidhah yang singkatnya, jid kemanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu getanyo ingat bahawa nyo musibah yang gejo oleh Allah Taala kan ke urang Aceh mantang, kan ke urang Indonesia mantang, akan tetapi seluruh dunia. Namun getanyo orang yang di Aceh yang dominan Islam dan yang mengikut yang jero, orang yang menerapkan syariat Islam, baik sagai-sagai terpesalah Allah terhadap musibah yang gejuk, sabarlah dan tawakal kepada Allah terhadap malapetaka musibah yang gejuk oleh Allah Taala. Insya-Allah legetanyo akan gejuk pahala dan gepetamong dalam syurga apabila kita sabar terhadap malapetakanya. Yang selanjutnya urang siklun, hati-hati terhadap hoax, haba-haba yang hana betul, isu-isu yang tidak bermuara, muaranya tidak jelas, maka buta klarifikasi, baik langsung telah mentelan mentah sehingga ligetanyo akan mampu mencelakakan orang lain. Mudah-mudahan urang siklun akan jadi kemanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Jino datamang dalam rukun 2 al-khutbah, harap nasimak pat yang nasalah, harap netegur supaya nak sah Jumat gedanyo ba uro yang berbahagia.